Mana menurut saya itu bisa saja itu Sandra Dewi menghilangkan barang bukti itu atau menghapus semuanya atau menyimpan sehingga masyarakat tidak bisa upload atau tidak bisa lihat. Tetapi kalau Jaksa Agung misalnya melakukan penyelidikan sama penyidikan sudah harus mendownload semua akunnya itu, siapa yang terlibat sudah harus dia tahu. Maka walaupun dihapus itu Jaksa Agung sudah punya linknya gitu loh. Ya itu dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan, ya kan, hasil dari kejahatannya itu orang bisa dikenakan tindak pidana. Harusnya kalau menurut saya harusnya ditersangka. Maka oleh karena itu Jaksa Agung Jaksa Agung dari Tindak Pidana Khusus dan Tipikor kita dorong supaya berani menangkap dan menjadikan tersangka semua orang yang terlibat di sini. Kalau akun IG-nya itu memang menurut penyidik ada indikasi bahwa barang buktinya ada di situ, bisa saja nanti dikejar dan memang dituduhkan ya kasarannya menghilangkan barang bukti. Publik dikejutkan dengan sikap yang diambil Sandra Dewi usai suaminya, Harvey Moise, dijadikan tersangka dalam kasus korupsi timah 271 triliun. Dua akun media sosial milik Sandra Dewi diketahui lenyap secara tiba-tiba. Hilangnya akun Instagram dan juga kanal YouTube milik Sandra Dewi membuat orang menduga bahwa Sandra Dewi berusaha menghilangkan barang bukti dan juga mungkin menyembunyikan sosok yang kemungkinan terlibat dalam kasus korupsi suaminya. Tak hanya itu, publik juga menduga Sandra Dewi sedang menyembunyikan kemewahan yang kemungkinan didapat dari hasil korupsi. Bahkan, kini keberadaan Sandra Dewi pun tidak diketahui dan masih misterius. Dia betul-betul takut dia. Karena kenapa? Karena selama ini puji-puji kan hartanya melimpah, kekayaannya melimpah, wah segala macam gitu kan. Tiba-tiba berbalik 180 derajat jadi bulian yang datang. Oleh karena itu, karena dia tidak tahan membaca bully-bulian dari masyarakat itu atau cemooh dari masyarakat itu, maka sementara disimpan atau disembunyikan gitu loh. Itu pasti ya, yang satu kena mental ya, nggak ada satu istri. Ini kita ngomongin rata-rata manusia ya, rata-rata istri kan gitu, perempuan kan gitu ya, nggak mungkin ya namanya nggak kena mental. Pasti di situ ada kecewa, sedih, mungkin secara personal ke personal ya, ini kecewa kenapa seperti itu gitu loh, dengan hasil yang seperti itu kan gitu ya. Belum lagi dihadapkan dengan bukan kecewa tapi rasa malu gitu ya, rasa malu dengan apalagi dia seorang public figure itu yang menurut saya sih pasti kena mental banget. Kalau akunnya hilang itu berarti yang bersangkutan merasa tidak nyaman. Karena mungkin masyarakat kita kan masih banyak yang anti korupsi ya, apalagi di korupsi sangat besar dikatakan 271 triliun ya, sedangkan yang diburu oleh pemerintah hartanya belum ada 1 triliun. Nah entah bagaimana nih Jaksa Agung ini. Rupanya tak hanya Sandra Dewi yang menghapus jejak kemewahan di Instagram. Katarina Erlina dan Kartika Dewi yang merupakan ibunda dan adik Sandra Dewi juga menghapus sebagian besar foto soal kemewahannya yang pernah diunggah. Hal ini lantas mengundang perhatian netizen. Sebagian besar dari mereka menyentil Kartika dan Katarina yang dulu sering pamer momen jalan-jalan ke luar negeri bersama Sandra Dewi dan Harvey Moise. Kini ia malah menghapus foto-foto itu ketika sang kakak ipar terseret jadi tersangka korupsi. Terbaru, 2 mobil mewah milik Sandra Dewi bermerek Lexus dan Toyota Velver disita Kejagung. Hal ini lantas mengundang perhatian netizen. Sebagian besar dari mereka menyentil Kartika yang dulu sering pamer momen jalan-jalan ke luar negeri bersama sang kakak dan juga kakak iparnya. Netizen menyebut, sikap keluarga Sandra Dewi bisa saja sedang berusaha menyembunyikan bukti korupsi yang dilakukan Harvey Moise. Ya penyitaan biasa lah ya. Tapi benar memang sudah diamankan Pak? Sudah disita. Yang Velfire dan... Ya, sudah disita. Sejak kapan Pak mungkin Pak? Ya baru semalam.
Harusnya kalau menurut saya harusnya ditersangka. Oh. Karena ikut menikmati. Karena dia memamerkan harta itu bersama dengan suaminya, tentunya dia tahu harta dari mana. Kalau artis kan kita bukannya ini ya, siapa sih artis paling hebat di Indonesia? Kan bukan dia. Misalnya Agnes Monica, itu artis hebat. Dan kekayaannya tidak seperti itu. Katakanlah Lulu Tobing, luar biasa itu. Tidak ada hartanya seperti dia. Kenapa ini artis ini luar biasa yang satu ini? Karena menikah dengan apa namanya Harvey Muiz. Kemudian siapa namanya itu Helena Lim. Itu dulu kan pegawai rendahan dari tingkat bawah. Sekarang punya rumah kayak seperti itu, kayak istana gitu loh di PIK ya. Kemudian dipamerkan sampai ke ruang-ruang sama segala macamnya itu, sampai sauna segala macam itu. Itu kan pendapatan dari mana? Maka oleh karena itu, selain orang itu dijadikan tersangka, digunakan juga undang-undang TPPU. Dari mana dan kemana uang itu, dan siapa yang bertransaksi itu, semua diusut supaya transparan siapa pelaku-pelakunya gitu. Gerak-gerik Sandra Dewi terus menjadi sorotan publik usai suaminya menjadi tersangka korupsi yang nilainya sangat fantastis. Tak sedikit netizen yang terus mencibir lantaran kehidupan Sandra Dewi yang dulunya sangat mewah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan bahwa harta benda dari para tersangka kasus korupsi PT Timah sudah dilakukan pemblokiran. Kejagung juga memblokir rekening keluarga dari tersangka korupsi yang diduga kuat turut menyimpan hasil uang haram tersebut. Jadi memang aku tuh tadinya orang yang paling irit tadinya. Maksudnya nggak mau, kalau masih single tuh kayak jarang belanja, tapi setelah punya anak, punya suami, aku nggak bisa begitu lagi karena ternyata kebutuhan anak itu banyak sekali. Apalagi aku mau ngasih mereka makanan yang terbaik. Misalnya tiap hari aku belanja buah, sayur. Mereka tuh banyak makan sayur 4 5 sempurna. Itu semua harus fresh. Terus aku pikir-pikir, belum tisunya ya, dulu popoknya, aduh mahal banget, ternyata tuh mahal banget. Nah gimana caranya aku tetap belanja banyak, karena memang kebutuhannya banyak. Yang namanya suami, anak, dan aku sendiri, tapi aku tetap hemat. Ketut Sumedana menegaskan bahwa status sementara dari Sandra Dewi untuk saat ini masih menjadi saksi. Namun, para pakar hukum mengungkap Sandra Dewi berpotensi ditangkap jika terbukti berusaha menghilangkan barang bukti dari hasil korupsi yang dilakukan suaminya. Kemungkinan besar ya dia menonaktifkan, bisa jadi sementara atau mungkin menghapus ya. Ya tujuannya tadi mungkin buat tidak lagi terganggu dengan segala macam hiruk-pikuk di media sosial, apalagi yang sekarang kasusnya dia terasa sangat-sangat menjadi perhatian publik. Dan yang kedua ya mungkin ya dia udah tidak merasa penting lagi akhirnya ketika kasus ini muncul, dan dia pikir sudah komentar lain saya pikir sudah sangat mengganggu kehidupan, masuk ke ranah pribadinya dia juga.